Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita kedatangan tamu, yakni Bapak Dandim Kota Subul Salam, Letkol Infanteri Wahyu Nugroho. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bang Zainal. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini merupakan kebahagiaan kami kedatangan Bapak Dandim di Kota Subul Salam, khususnya di Kominfo ini. Mungkin ini pertama kali perdana nih Pak Dandim. Ya, perdana nih hadir di Kominfo untuk kita podcast lah, ngobrol-ngobrol bareng, ngobrol santai lah di program kita ini. Juga di samping saya ada narasumber juga. Siapa namanya Pak? Darwin Brutu, Pak. Oh, Darwin Brutu. Darwin Brutu. Dari mana Bapak ya? Dari daerah ini, Pak. Dari Kampung Mayoram, Kecamatan Sidoarjo. Baik. Program kita pagi ini adalah berbincang santai berkaitan dengan penerimaan prajurit TNI AD. Ada lagi nih, gratis tidak dipungut biaya. Ini momentum yang luar biasa kita tunggu. Sebelum kita bicara ini, ya kita ingin ngobrol dulu lah sama Pak Dandim. Pak Dandim asal dari mana ya Pak Dandim ya? Saya dari Solo, Bang Zainal. Wah, Solo. Berarti dekat juga sama mantan presiden kita Pak Jokowi. Oh, dekat. Saya kenal beliau, tapi beliau yang tidak kenal saya. Mudah-mudahan Itulah masalahnya. Bapak, tapi insya Allah kenal itu. Kalau kita kan wajib mengenal presiden kita kan. Kalau mungkin kalau presiden kan yang mungkin banyak sekali kan. Ya. Alhamdulillah juga lah. Berarti di Solo, saya juga pernah di Solo Pak Dandim. Jadi kalau dulu masa-masa dulu kita belajar di Jawa itu sering masuk ke pasar Klewer. Oh ya, pasar terbesar itu. Oh gitu kan, kita nyari pakaian paling gitu. lengkap di situ. Memang di situ paling murah, lengkap di situ. Ya, sering dulu. Itu cerita masa dulu nih Pak Dandim. Ya. Jadi rasa-rasanya ingin kembali seperti dulu. Ya kan, melihat bagaimana. Sayangnya kita baru kenal sekarang. Iya, Kalau dulu udah kenal kan, bisa ke rumah saya. Bisa mampir ya. Bisa kita undang gitu. Sayangnya baru sekarang kita kenal. Kalau Pak Dandim masuk TNI kan berapa Pak Dandim? Saya SMA 97. Oh, 97. Baru masuk 97? Ya, itu enggak baru masuk 97. Berarti di bawah saya Pak Dandim ini ya? Iya, berarti junior berarti kan? Saya baru keluar dari pesantren 97, masuk pesantren itu saya sudah SMA Pak Dandim. Oh iya. Tahun 90. Saya lulus SMA itu tahun 2000. Oh. Makanya saya masuk pendidikan, setelah lulus SMA itu kan tahun 2000, lulusnya 2003. Oh, 2003. 3 tahun di akademi militer di Magelang. Luar biasa ya Pak Dandim dapnya ya. Alhamdulillah. Kesempatan banyak, termasuk yang nanti kita bicarakan ini kan sebenarnya kan berkaitan dengan penerimaan prajurit. Iya, prajurit. Ada perwira, bintara, tamtama. Kebetulan yang sekarang kita buka yaitu yang tamtama. Yang pertama. Ya. Kelihatannya nih Pak Dandim saya penasaran nih dengan gratis tidak dipungut biaya ini gimana Pak Dandim? Jadi memang dari dulu itu memang ya tidak dipungut biaya Bang ya. Mungkin hanya karena masyarakat itu mungkin dia tidak percaya dengan kemampuan anaknya. Iya. Padahal kalau anaknya itu dibina, dilatih, pasti itu akan memenuhi syarat untuk diterima menjadi seorang prajurit. Memang ada beberapa syarat-syarat memang fisik lah yang paling utama, selain kecerdasan apa semua itu, fisik itu paling ya penting untuk menunjang tugas pokok yang dikerjakan oleh prajurit itu. Kalau hanya cerdas saja itu kurang lengkap lah. Saya pikir itu kurang lengkap. Karena kalau hanya cerdas, nanti penugasan di tempat yang berat, fisiknya tidak mampu ya, lemah gitu tugas ya. itu tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Betul. Tapi ya kembali lagi penerimaan itu sebenarnya bisa disiapkan. Dari Kodim pun kita akan menyiapkan pelatihnya. Nah, ini baru disuruh nih. Jadi nanti pada saat sudah siap mereka untuk melaksanakan seleksi, itu bisa bersaing dengan kawan-kawan yang di tempat lain, terutama di provinsi Aceh ya, karena kita pelaksanaan seleksi itu ada di Banda Aceh. Jadi kita siapkan dari Kodim ini. Kira-kira berapa nih prajurit yang disiapkan untuk melatih Pak Dandim? Kalau jumlahnya sebanyak-banyaknya. Oh, udah siap berarti ikut tim ya? Sudah siap. Wah, Termasuk ini. personelnya, pelatihnya kita siapkan.
materinya, jadwalnya. Warga Kota Suku Salam, ini kesempatan baik kita bagi putra putri. Putri termasuk juga? Kalau kebetulan ya putra saja. Oh, putra saja. Belum Oh. ada. Baik, warga Kota Suku Salam. Ini kesempatan kita, Bapak Kodim Kota Suku Salam telah menyiapkan pelatih-pelatih profesionalnya untuk menyiapkan pemuda Kota Suku Salam yang ingin masuk ke tentara. Seperti itu. Saya pikir ini sudah luar biasa ya Pak Dandim, apa yang disiapkan oleh Kodim Kota Suku Salam ini. Jadi apa yang sudah disiapkan selanjutnya Pak Dandim untuk penerimaan prajurit dari pihak Kodim ini? Untuk penerimaan kita sudah ada beberapa sosialisasi ya ke sekolah-sekolah, masuk ke pondok pesantren. Kapan untuk mendaftarnya, syaratnya apa saja, itu kita jelaskan malah ke personel yang mendaftar. Jadi biar mereka memiliki kesiapan. Paling tidak, kalau memang dia ada kendala di kesehatan, ya bisa istilahnya kita perbaiki, diobati dulu lah. Ya, jadi jangan kita berangkat jauh-jauh dari Suku Salam ke Banda Aceh, ternyata kesehatannya ada yang tidak memenuhi syarat, sayang buang-buang seperti itu. Jadi kan mahal nih, jauh juga ke Banda Aceh kan, sekitar 12 jam lah. Makanya kita sosialisasikan apa saja yang akan diperiksa, diseleksi, termasuk yang dari Kodim kita bantu dampingi. Kalau yang harus periksa di rumah sakit RSUD kita dampingi pemeriksaannya apa saja, ini begini. Jadi sejak awal lagi ya, sejak awal. Jadi luar biasa. kadang masyarakat ini kan kurang tahu bagaimana mendaftar begitu kan, apa saja yang disiapkan. Jadi dengan seperti ini ya baik kita kalau memang tidak siap tahun ini bisa tahun depan daripada dipaksakan dan ya tidak memenuhi syarat. Betul. Kasihan sayang Intinya Kodim sudah siap ini. Ya, sudah siap. Ini Dan itu tidak dipungut biaya. Nah, ini Nah, penekanan dari pimpinan termasuk dari presiden juga seperti itu. Mari kita bersih-bersih Ya. sebelum kita dibersihkan oleh masyarakat. Kan seperti itu pernah presiden itu Ini sebenarnya kita bersih-bersih dulu, mulai dari kinerja kita, dari Betul. mungkin disiplin kita, kerja kita lah yang ada di instansi kita masing-masing kan. Termasuk perekrutan ini kita bersih-bersih lah. Jangan lagi ada yang dimanfaatkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. betul. Dan di sini hadir juga mungkin dari Bang Darwin ya. Ya. Anaknya kemarin daftar sebelum pembukaan ini, kemarin ada seleksi secaba Ya. dan kebetulan juga diterima dan tidak dipungut biaya sama sekali. Ya. Orang tuanya pun mungkin kaget nih kemarin itu. Bagaimana itu? Saya mungkin bisa ceritakan dari awal ya. Silakan. Kemarin di gelombang pertama anak saya itu Pak udah tes. Ya. Di gelombang pertama dia udah tes. Itu secaba. Dia ada gelombang Itu pertama. tahun berapa itu? Tahun Tahun 2024 Pak. Oh, baru saja baru. ya. Ya. Jadi di gelombang pertama dia udah tes Pak. Jadi memang kami tidak pakai dating, tidak pakai calo nih Pak. Wah, luar Nah biasa. dia murni, maksudnya nggak melalui ini, nggak melalui itu Pak. Tahu juga anak masuk tentara. Kalau pertama itu tahu Pak, gelombang Oh, pertama ya. tahu saya. Memang kami bersama-sama menyiapkan berkas di sini Pak. Ya. Nah, tahu saya kalau di gelombang pertama. Kan udah. Setelah dia berjalan seleksi ini Pak, jadi setelah di Parade 1 Pak ya. Ya. Di Parade 1 dia gugur kelebihan berat badan 4 on Pak. Itu juga ya. Lebih sedikit dari mungkin Lebih bisa. sedikit aja rupanya Pak nggak bisa Pak. Betul Pak ya. Ya. Luar biasa. Ya. Nah, jadi ceritanya Pak selanjutnya Pak, dia meneleponkan ke saya, oh ya, saya gagal Pak ayah di Parade 1. Apa masalah Dian? Saya bilang berat badan Siapa saya. namanya tadi? Dian Haryadi Pak. Dian Haryadi. Jadi ini Pak ceritanya. Saya gagal ya di Parade 1 katanya. Apa masalahnya Dian? Berat badan saya naik 4 pon Pak katanya. Ya katanya. Udah gitu, jadi gimana solusinya Dian? Pulang aja Pak, langsung kuliah di sana. Ini aja ya, kuliah aja Bu ya. Berarti tamat SMA nih kan? Tamat SMA Pak, tamat SMA. Tamat SMA. Tamat SMA langsung SMA. Dia SMA-nya Pak, memang SMA-nya di Banda Aceh. Oh, SMA Banda Aceh. Di SMA Banda Aceh dia. Nama SMA-nya Pak, SMA Kon namanya. Dia keberbakaran dia Pak. Berbakaran. Di Stadion Harapan Bangsa dia. Oh, iya. Jadi setelah itu Pak,
udah ya sekolah aja Pak ya, kuliah. Saya urus lah Pak. Sempat dia kuliah 2 bulan Pak. Iya, iya. Saya urus kuliah 2 bulan. Baru mungkin dia cari info ada gelombang kedua. Ada gelombang kedua dia Pak. Nah, jadi memang dikabarinya saya Pak, saya ya mau tes gelombang kedua. Apa ada dia? Saya bilang ada. Udah lanjutkan aja, saya bilang. Setelah itu Pak, Persyaratannya pas yang lalu atau baru lagi? pengurusan persyaratan cuma SKCK kami kirim dari sini Pak. Oh gitu. Sebenarnya sudah ada berarti. Sebulan Diperbarui berarti. Iya. Baru SKCK yang memang udah habis masa aktifnya Pak. Jadi itu saya kirim dari sini kemana aja Pak. Udah gitu Pak, singkat ceritanya Pak, tes lah dia Pak. Tes dia, setelah paralis 1 Pak, diteleponnya balik. Saya lulus. Parah juga, periode. Apa? Parade itu Kantor daerah Pak. Iya, Pantokir. Jadi Oh, diperiksa, ya diperiksa, dihadirkan nyata fisiknya berapa nilainya Iya. semua ada di situ, sudah ada nilainya semua. Oh, Memenuhi syarat full juga, gitu ya? Iya. oleh panitia. Jadi Iya. ya untuk lebih meyakinkan lah. Iya. Betul tidak dengan postur badannya dan hasil nilainya itu Iya, betul. memenuhi syarat atau tidak. Dan disitulah Transparansi ya. transparan. Luar Buka. biasa. Jadi semuanya dihadirkan situ. Jadi kalau mau ada yang protes itu kenapa itu pendek kok bisa? Iya. Nah, itu udah pasti nggak bisa karena kelihatan dari tingginya saja udah kelihatan. Terbuka ya, hampir secara umum gitu ya. Iya, Semua peserta ya. Semua peserta. Gitu. Jadi Pak, setelah di paralis 1 dia lulus, itu masih dikabari Pak. Masih dikabari sama saya Pak. Ya, saya masuk ke pusat. Jadi mungkin ya katanya kami nggak bisa megang HP. Jadi Berarti ke pusat HP isinya? Dari maksudnya provinsi, dari Banda ya? Di Kodam. bukan Pak ya. Selain di karantina lah, Nah, di karantina, Oh, iya. Iya. Udah lulus karantina Iya, ya? ikat. Jadi belum nggak bisa. belum lulus Pak. Belum lulus itu? Belum lulus kalau masuk ke Pontianak pusat belum lulus itu Pak. Oh, belum lulus. Nah, di paralis 1 itu dia mengabari bahwa saya masuk ke Pantogir pusat, mungkin nanti nggak bisa saya hubungi katanya. Iya. Itu betul itu dia, saya bilang betul ya katanya. Jadi selama 2 minggu Pak kami nggak ada komunikasi karena kami nggak pakai DG, nggak pakai calo Pak. Jadi selama 2 minggu kapan pengumumannya kami nggak tahu, pengumuman kelulusan Iya, iya. kami nggak tahu. Jadi setelah dia mungkin hari Jumat, tanggal berapa saya Lupa. berapa ya? Hari Jumat datang dia, mungkin dia udah tahu dia bahwasannya lulus Pak. Iya. Karena kami nggak ada kesana Pak. Jadi mungkin HP dikasih sama si Dian ini. Iya. Mungkin dikasih sama dia, kabari sama orang tuanya bahwasannya kamu lulus. Begitulah ceritanya. Jadi setelah dia pegang HP, pertama diinfonya saya Pak di WA, di WhatsApp-nya. Ya katanya. Apa nak, saya bilang. Datang mamanya gitu juga. Mak katanya. Maaf. Mak katanya. Apa nak katanya. Bahasa kampung kan? Cuman enggak bahasa Indonesia. Oh, iya. Jadi setelah itu saya udah gugup ini. Apa betul ini si dia udah pakai mana kan gitu. Iya. Sedangkan HP-nya disita. Iya. Jadi setelah itu Pak, tunggu 5 menit Pak, baru dia telepon. Kurasa udah sama orang tua ini pikirnya, Iya. baru di teleponnya. Iya. Begitu di teleponnya, Mak, ya aku masuk lulus, aku pendidikan katanya. Wah. Alhamdulillah, saya bilang lah. Oh Ma, ini betul juga ini dia. Itu pun belum percaya saya Pak, Ya. belum percaya saya. Apa betul apa enggak kan gitu. Jadi setelah itu, jadi kayak mana dia? Baju-bajumu kayak mana? Kalau betul kalau masuk pendidikan, udah ditanggung negara semua ya. Oh. Bajuku pun udah aku loreng ini ya katanya. Betul. Sepatu pun udah dikasih katanya. Itulah Pak kejadian dasar perjalanan si Dian ini Pak. Tak terduga ya. Tak terduga. Allah kasih. Betul Pak. Allah kan. Itu pun saat itu belum percaya karena masih melalui HP Pak. Iya. Belum Belum nampak. saya percaya Pak, betul. Enggak video call. Video call memang Pak, cuman Oh. dia masih baju putih, hitam putih dia Pak. Belum percaya saya. Jadi banyak juga orang yang bilang Pak ya kan, ini. Jadi kenapa kemarin waktu masa kelulusan kalian nggak kesana katanya? Iya. Kami nggak tahu. Sementara orang tuanya datang ke sana Pak. Oh gitu. Orang tuanya datang ke sana untuk menjenguk anaknya yang udah lulus Pak. Iya.
Tapi kami sama sekali nggak ada yang mengasih tahu. Setelah dia tahu lulus Pak, makanya kami tahu. Begitulah kejadiannya. Jadi itu pun saya belum percaya sebetulnya. Belum percaya saya Pak. Setelah 3 minggu dia masuk pendidikan Pak. Iya. Setelah 3 minggu dia masuk pendidikan, mungkin dia udah dikasih tahunya sama panitia bahwasannya kami udah dimasukkan grup siswa prajurit Pak. Jadi info-info itu dari situlah kami tahu Pak. Nah, kebetulan nomor HP anak saya itu hafal. Karena selama pendidikan dia Pak, HP itu tak disita, komunikasi nggak bisa Pak, komunikasi nggak bisa. Setelah masuk kami WA grup itu Pak, jadi ada informasi minggu ketiga udah bisa kunjungan. Itu di mana pendidikannya tuh? Di Rindam Pak, di Mata. Di Kodam ya. Di Kodam. Jadi ketemu anaknya pada saat acara setelah 3 minggu itu ya? Setelah 3 minggu Pak ada kunjungan Pak. Kunjungan keluarga. Baru baru ke situ ya. Baru. Ini Yang lebih. Jadi kami kesana lah Pak sama orang rumah. yang luar biasa cerita. Jadi salah kami Pak sama orang rumah. Apa memang betul anak saya luluskan gitu Pak kan? Jadi setelah kami kesana Pak, berdua sama orang rumah, pilihlah kami ke Rindam Pak. Orang itu dibariskan Pak rumahnya. Dibariskan orang itu Pak. Jadi Jangan lupa sama anaknya. jadi kita langsung mengenal anak Pak. Jadi kita langsung mengenal anak kita Pak. Dibariskan orang itu Pak. Tahu juga ada. Tahu Pak. Karena sudah berumah ya kan. Bahkan catam dia. Cuman agak bingung juga pertama itu. Oh bingung. Yang mana aja? Apa betul anak saya di sini kan gitu. Setelah itu Itu Pak. kan 3 bulan ya setelah 3 minggu. Oh 3 minggu. Baru bisa kunjungi. 3 minggu baru bisa dikunjungi Pak. Jadi setelah kami jumpa Pak, dihormatnya saya Pak. Disitulah menangis air mata saya Pak, menetes Pak air mata saya dihormat. Gini. Saya rangkulah terus rupanya betul anak saya lulus tentara. Baru yakin ya? Baru yakin saya yakin. Tanpa ada orang dalam, tanpa ada daging saya Pak. Tanpa biaya. Tanpa biaya ini Pak. Biaya hanya transport mungkin ya. Mungkin ada itu aja. Mungkin ada biaya Pak, biaya fotokopi, untuk biaya transportnya ke sana Pak. Ya. Itu mungkin Untuk bisa. kesehatan, pemeriksaan kesehatan. Kalau bisa Kalau kesehatan gratis, kalau sudah masuk di seleksi, tahapan seleksi ya gratis. Sudah gitu. gratis Pak. Kalau kita mandiri, nah itu kan baru bayar kan. Maksudnya sebelum dia ada kegiatan penerimaan, kita mau periksa mandiri ya bayar. Sama kayak kita check up biasa ke medical. Siapa yang pengen tahu kita kondisi kesehatan kita seperti apa. Kadang kan di Indonesia ini kan masih malas atau kurang perhatian lah dengan kesehatan kan. Kita kan jarang ya kalau di luar negeri itu mungkin per 6 bulan rutin mereka ngecek ya. Kalau kita kan kalau agak sakit baru kayaknya nih kita merasa sehat terus. Ya, sebelum kita kegiatan penerimaan seleksi itu ya lebih baik kita check up dulu. Itu baru mandiri ya. Daripada kita udah capek-capek latihan fisik apa semua ternyata ada fisik kita yang mungkin tidak memenuhi syarat kan. Itu perbaiki lah saat itu ya. Ya, kalau bisa diperbaiki. Situ. Karena kan butuh prosesnya lama memperbaiki kesehatan itu kan. Kembali kepada Pak Darwin tadi ini. Pak Darwin ini termasuk murid saya dulu waktu saya ngajar di SMA. Oh, jadi ketemu lah ya di sini. Ketemu lah kira-kira. Pak Rina. Apa sih aja nih? Nggak tahu nih. Kebetulan juga alhamdulillah putranya lulus di tentara. Kami pun bahagia juga. Iya. Akhirnya Kita pun senang juga ada dari masyarakat Subul Salam ya, karena saya wilayah kerja saya di Subul Salam. Semakin banyak yang diterima tuh kita juga senang juga bisa mengabdi kepada bangsa dan negara. Meski pengabdian itu tidak harus lewat tentara kan. Memang ya kadang kita beratnya itu kalau ada kegiatan mungkin tugas operasi kan, itu yang paling terasa berat di situ, meninggalkan keluarga dalam jarak sekian waktu lama gitu. Itu yang sebenarnya yang membuat kita berat. Tapi kalau kegiatan sehari ya lebih fleksibel sebenarnya, karena kan terutama di satuan kewilayahan kan. Karena fungsi utama di TNI itu kan ada operasi tempur dan teritorial. Kalau teritorial itu lebih fleksibel.
Seperti yang sekarang kita dilibatkan ketahanan pangan, stunting, penanganan itu semua hal bencana. Jadi kita ya di masyarakat ya apa yang bisa kita kerjakan bermanfaat dengan masyarakat itu yang kita kerjakan. Saya ini Badandim, saya melihat ini kan ada di di website rekrutmen. Ya, ada rekrutmen TNI AD bagi netizen ataupun warga Kota Suku Salam yang untuk melihat secara jauh bagaimana persyaratannya, ya kan, bagaimana waktunya dan lokasinya bisa melihat di website TNI. Nanti mungkin di acaranya nanti mungkin di nanti kan ada satu halaman atau apa gitu kan masuk websitenya, syarat-syaratnya apa, jadi masyarakat bisa ya terutama tahu lah ada yang sudah lulus SMA ya. Bisa mengikuti seleksi. Ini contoh kita ya, bahwasanya masuk tentara itu gratis tanpa biaya. Jangan percaya dengan calon. Betul. Jangan percaya, itu Badandim kan? Ya betul. Itu kalau kita percaya sama calon, udah sampai zamannya lagi Badandim. Ya sudah bukan waktunya lagi lah. Kita harus yakin dengan kemampuan. Ini udah open transparansi sekarang juga. Ya berarti kita ada ikhtiar usaha itu pasti kesuksesan itu akan datang dengan sendirinya. Usaha, ya, banyak berdoa. Ya, Usaha kita berdoa, itu aja kuncinya kita. Menyiapkan diri kita dengan semua tadi dan terakhirlah berdoa. Itu Badandim kan? Ya. Pemirsa yang berbahagia, saya pikir bincang kita berkaitan dengan penerimaan prajurit ini kita padai saja karena saya yakin nanti pemirsa ini kalau mau tahu tentang hal lebih luas boleh datang Badandim ya. Ya boleh. Datang ke Kodim, Ya. ke Koramil, atau Babinsa. Silakan komunikasi apa saja yang perlu sama inilah. Betul. Silakan langsung datang ke rumahnya. Rumah saya Pak di Jalan Raja Tua Leoram Pak. Raja Tua Leoram di daerah mana tuh? Ciri-cirinya biar tahu orang datang kan, ada mau tanya kan? Dekat kantor Dewan. Lewat kantor Dewan Pak. Tapi saya namanya Darwin Brutu ya? Ya Darwin Brutu. Sebelah kiri atau sebelah kanan? Sebelah kiri Pak. Sebelah kiri. Kita ke perkantoran sebelah kiri Pak. Yang ada jualan itu kan? Di depan warung Pak. Di depan warung. Jadi pemirsa warga Kota Suku Salam yang ingin tentunya masuk tentara ini silakan. Kalau nggak percaya datang saja beliau di rumahnya. Ya, kalau untuk nanti tahu tentang lengkapnya bagaimana persyaratan semuanya, kita kirim emailnya atau website tentang penerimaan itu, atau datang saja ke Kodim atau Koramil atau Babinsa. Kalau nggak sempat, Babinsa itu udah ada banyak Badandim kan? Ya banyak. Kita di Indonesia ada Babinsa. Silakan bertanya, konsultasi. Intinya adalah Pak Dandim bersama prajurit, bawah komandonya telah siap untuk melatih anak-anak kita Suku Salam. Anda mungkin Badandim pesan terakhir Badandim, silakan. Saya Letkol Infantri Ulwan Nugroho, Dandim 0118 Suku Salam memanggil pemuda-pemuda Suku Salam untuk mengikuti seleksi dalam penerimaan senjata. Jadi negara dan bangsa memanggil putra-putra terbaik Suku Salam untuk terlibat dalam bidang pertahanan negara kita. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mempertahankan bangsa dan negara ini? Mungkin itu saja. Semangat. Silakan. Ada pesan mungkin? Intinya Pak ya kan. Intinya anak-anak kita persiapkan diri. Ya. Kalau mau tes murni jangan pakai daging, jangan pakai calo. Insya Allah lulus murni tanpa bayar. Semangat. Ya. Jadi kita pikir semua semangat. Ya. Siapkan diri kita masuk ke TNI dengan ikhlas dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lulus. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Salam.